suara peta, memori dan fitur manusia berdasarkan hari lahir. Dalam analisa saya bahwa setiap manusia itu mempunyai memori pada otaknya beserta fitur-fiturnya. Ketika dipekerjakan, butuh keseimbangan yang sangat perlu dipahami oleh seseorang yang bersangkutan agar dalam kinerjanya mampu mengoptimalkan diri untuk tidak selalu memaksakan sistem dan kehendaknya. Ya, memori dan fitur kita layaknya smartphone yang kita pakai, karena semua sistem di dunia ini mengacu pada jagat alit manusia alias mikrokosmos. Berpikirnya kita manusia dari otak masing-masing yang mengeluarkan berbagai pemikiran, ide, beserta wawasan dan imajinasi manusianya. Otak kita yang ada di bagian dalam kepala bekerja karena darah kita. Darah kita berasal dari makanan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, leluhur kita sesuai pituturnya yang berbunyi, jalma becik, pedaharane, kedah resik, margi pedaharan, tukeng trah menusai. Artinya, manusia yang bersih makanannya harus terpilih, karena makanan merupakan sumber dari darah manusianya. Berdasarkan jenis kejiwaan dari setiap waktu kelahiran manusia terbagi menjadi dua jenis golongan yang mempunyai kekurangan dan kelebihan pada otaknya masing-masing. Golongan pertama, jenis otak manusia yang tahan panas. Karena seseorang yang bersangkutan mempunyai sistem pembawaan lahir dengan cara mendinginkannya sendiri ketika merasa otaknya sudah panas. Cara itu bermacam-macam dengan berbagai jenis refreshnya, tergantung yang bersangkutan dalam mendinginkan otaknya ketika sudah panas. Golongan pertama ini adalah saudara kita yang berhari lahir Kamis, berhari lahir Jumat, berhari lahir Minggu dan Selasa. Kekurangan dari manusia golongan pertama yang tahan panas otaknya adalah tidak sabaran dan sering terkena virus masalah kehidupan atau terjatuh karena ulahnya sendiri. Golongan kedua, kebalikan dari jenis otak manusia golongan pertama, yaitu
jenis otak yang tidak tahan panas. Karena seseorang yang bersangkutan tidak mempunyai sistem pembawaan lahirnya. Sehingga tidak bisa mendinginkan otaknya secara mandiri dan dari inisiatif sendiri. Artinya perlu pendingin eksternal dan atau perlu orang lain yang mendinginkannya. Ini termasuk kekurangan bagi saudara kita yang otaknya tidak tahan panas. Golongan manusia jenis kedua ini adalah saudara kita yang berhari lahir Rabu, berhari lahir Sabtu, dan berhari lahir Senin. Kelebihan dari saudara kita yang tidak mempunyai sistem pendingin bawaan lahir, berpikirnya sangat berhati-hati dan teliti, sehingga sangat minim sekali, bahkan hampir tidak ada saudara kita ini terkena virus kehidupan atau permasalahan hidup yang super berat. Selanjutnya, belajar mengenal diri tentang memori otak kita dan pitutur yang menjadi fitur manusianya berdasarkan hari kelahiran. Ukuran memori otak manusia terkait dengan nilai hari. Sedangkan nama ukuran memorinya saya ambil dari perkataan orang tua kita dahulu. Ketika memarahi seseorang yang kurang pintar dan kurang disiplin, dan baru terkuak artinya setelah saya jelaskan. Perkataan orang tua itu adalah bocah ora petak. Dari perkataan itulah saya menemukan ukuran memori yang sering diucapkan berkali-kali oleh orang tua kita. Bahkan konon katanya sejak kakek saya masih anak-anak, ucapan bocah ora petak itu sudah sangat sering diucapkan oleh para orang tua pada zaman itu. Yang jadi pertanyaan, sejak saya masih anak-anak, peta itu nama apa? Dan apa artinya? Bocah artinya anak-anak. Ora artinya tidak. Sedangkan peta adalah ukuran standar memori setelah tera gigabyte, yaitu peta gigabyte. Satu peta gigabyte sama dengan 10 juta gigabyte. Jadi bocah ora peta sama dengan manusia yang ibaratnya masih anak-anak, yang memorinya belum atau tidak setara dengan manusia umumnya. Loh, kenapa bahasa buhun itu bisa nyambung sama bahasa modern?
Ya, karena leluhur kita sangat cerdas. Hanya saja ayah dan ibu kita waktu itu belum bisa menjelaskan peta adalah bahasa Sanskerta untuk ukuran memori manusia. Ingat loh ya, di waktu hari ini, di jam dan detik ini, Anda orang yang pertama kali yang memahami bocah ora peta. Karena sejak kakek saya lahir, belum ada peneliti dan budayawan manapun yang bisa menjelaskan tentang bocah ora peta. Nilai terkecil memori manusia terdapat pada saudara kita yang berhari lahir Selasa, yaitu dari angkanya yang bernilai 3. Artinya si Selasa mempunyai memori paling kecil sebanyak 3 peta gigabyte. Pada sebab itu, sebaiknya si Selasa maksimal memori yang digunakan jangan sampai melampaui 3 peta gigabyte. Bagaimana cara mengetahui seseorang yang berhari lahir Selasa memorinya sudah penuh? Jelas yang mengetahui dan merasakannya si Selasa sendiri yang bersangkutan. Atau bisa dikonsultasikan dengan astrologer atau psikiater, karena mereka adalah ahli dan bidangnya tentang pikiran dan ingatan manusianya. Si Selasa mempunyai fitur yang tidak umum, atau keinginannya sangat berkelas, tidak seperti umumnya. Kalau saya ibaratkan, si Selasa fitur-fiturnya high class dan punya sendiri. Tidak bisa mengadopsi aplikasi dari luar seperti merek-merek HP Apple dan semua yang bermerek. Yang tidak bisa terkoneksi langsung dengan aplikasi pada umumnya. Seiring berjalannya waktu kehidupan, saudara kita yang berhari lahir Selasa sangat banyak cita-cita dan keinginannya, namun tidak diimbangi dengan kekuatan dan dukungannya yang harus besar. Selanjutnya, saudara kita yang berhari lahir Rabu mempunyai nilai 7, yang artinya maksimal memori yang digunakan hanya sampai 7 peta gigabyte. Walaupun tergolong besar memorinya, si Rabu sangat suka menyimpan kenangan hidup dan mengulang-ulang kejadian, sehingga memorinya mudah penuh. Saudara kita yang berhari lahir Rabu mempunyai fitur yang umum dan gampang terkoneksi karena gampang diadopsi dengan fitur eksternal. Artinya, keinginan dan cita-cita dalam hidupnya saudara kita yang berhari lahir Rabu sangat umum dan lumrah. Seiring sistem operasional kehidupannya,
siapapun orang yang terkoneksi dan dekat dengan si Rabo sangat mudah nyambung dan satu tujuan. Selanjutnya, saudara kita yang berhari lahir Kamis mempunyai memori 8 peta gigabyte. Memori yang lumayan besar. Namun karena si Kamis tergolong manusia yang romantis, sehingga banyak kenangan dan masa lalu yang masih tersimpan dalam memorinya, sehingga sangat mudah penuh dalam memorinya. Fitur dalam pemikiran saudara kita yang berhari lahir Kamis, walaupun termasuk umum, namun difilter sangat ketat. Sehingga ada beberapa pemikiran umum yang tidak bisa masuk ke fiturnya si Kamis. Itu semua karena sudah melalui beberapa kali proteksi. Seiring berjalannya sistem operasional hidupnya, si Kamis sering terlihat glamor dan hura-hura. Namun yang sejatinya sangat menyukai ketenangan dan kesendirian. Selanjutnya, saudara kita yang berhari lahir Jumat mempunyai memori 6 peta gigabyte. Tergolong manusia yang pintar dalam mengatur keluar masuknya pemikiran, sehingga memorinya sangat tertata dengan baik. Fitur dengan memorinya sangat berimbang. Hanya saja pemikirannya tidak luas atau antivirus dan proteknya terlalu sangat ketat, sehingga sesuatu hal yang baik dan positif sering dianggap virus dalam hidupnya. Sistem operasional hidupnya si Jumat terlalu cepat, bahkan sering kelewat target. Oleh karenanya tidak sedikit banyak yang menganggap kaku, sombong, dan angkuh. Padahal itu hanya luarnya saja. Selanjutnya, saudara kita yang berhari lahir Sabtu mempunyai memori paling besar dari semua hari, yaitu 9 peta gigabyte. Oleh karenanya termasuk orang yang sangat tenang karena tidak pernah terlihat kewalahan dan tidak nampak kesusahannya. Si Sabtu fiturnya sangat sedikit. Oleh karena itu pemikiran si Sabtu sangat sederhana dan tidak banyak macam-macam. Mudah percaya kepada siapapun, sehingga sangat sering si Sabtu
dimanfaatkan dan dirugikan orang-orang sekitarnya. Operasional sistemnya dalam hidup tidak bisa cepat alias lambat. Di bawah kecepatan pada umumnya manusia. Kalaupun dibawa harus pada kecepatan tertentu, pemikirannya akan gamang dan ragu-ragu. Berikutnya, saudara kita yang berhari lahir Minggu mempunyai memori 5 peta GB. Fiturnya tergolong umum dan biasa saja, namun sangat sering terkoneksi dengan fitur yang bukan peruntukannya, sehingga si Minggu sering dianggap orang yang meniru dan menjiplak fitur atau pemikiran, bahkan ide-ide orang lain. Sistem operasional dalam hidupnya sangat tinggi. Si Minggu termasuk tipe orang yang palah pilih dalam koneksi atau pergaulan, karena dirinya merasa paling baik dari semua pemikiran kehidupan siapapun. Yang terakhir adalah saudara kita yang berhari lahir Senin, mempunyai memori 4 peta GB. Fiturnya sangat mewah dan berkelas. Oleh sebab itu, pemikiran si Senin sudah punya relnya sendiri yang terkadang tidak bisa diarahkan pemikirannya oleh siapapun. Sistem operasional dalam hidupnya sangat apik dan teliti. Hanya saja protek dan antivirusnya sangat lemah, sehingga sangat sering terkena permasalahan hidup walaupun tidak tergolong berat. Sementara materi dalam episode horoskop Nusantara H hanya sampai di sini dahulu. Semoga dapat menjadi bahan pembelajaran dan wawasan kita, khususnya mengenal memori yang ada di otak manusianya masing-masing.